jarak antara rumah ke sekolah gitu, dan nanti menumpuk dari yang yang pintar-pintar itu mau satu sekolah gitu kan. Hai Sobat Stipa, balik lagi sama kita di Stipa Talk Tour. Nah, di 2 minggu yang lalu kita udah ke 2 sekolah, dan yang hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi SMA Negeri 16. Buat adik-adik di rumah nih yang mungkin dari alumni SMA 16 pasti akan kenal sama Bapak yang nantinya akan saya wawancarai. Nah, biar kita nggak nunggu lama, yuk kita kenalan dulu sama Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, mungkin nih Sobat Stipa yang di rumah ada yang belum mengenal Bapak, Ya. boleh disampaikan dulu Pak, atas nama siapa dan sebagai apa Bapak di SMA Negeri 16? Baiklah, nama saya Suyono. Saya ngajar bidang studi bahasa Inggris. Di sini saya ditugaskan sebagai PKS kesiswaan. Jadi segala urusan-urusan siswa itu sama saya semua gitu. Oke. Ya. Nah Pak, kan kalau di SMA nih Pak, saya dengar dimulai dari 2018 atau 2019 itu ya Pak, ada yang namanya pemilihan zona untuk adik-adik yang mau masuk ke SMA Pak. Jadi misalnya adik-adik yang pertamanya rumahnya jauh, pengen masuk kemari, sedikit tertunda mungkin ya Pak, karena ada pemilihan zona. Itu Ya. sebenarnya awalnya karena apa ya Pak? Sebenarnya kalau yang dikatakan zona itu bukan karena penyebab apa, cuman kan terkendalanya itu karena jalur ya, terlalu jauh jarak antara rumah ke sekolah gitu, dan nanti menumpuk dari yang yang pintar-pintar itu mau satu sekolah gitu kan. Nah itu sebenarnya, jadi pemerintah mengambil kebijakan supaya nggak terlambat masuk sekolah ya, semua urusan jadi dekat, makanya dibuatlah kebijakan oleh pemerintah itu dibikin zona sehingga yang dekat-dekat sekitar sekolah itu bisa masuk. Lagi pula kan sekolah itu juga punya punya pemerintahan yang daerah ya, dekat seperti kantor camat, umpamanya Penghulu itu kan semuanya itu dekat dengan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak yang tinggal dekat-dekat sekitar sekolah itu mudah untuk mengakses ke sekolah. Gitu. Oke, jadi mungkin karena itu juga ya Pak. Mungkin dulu kalau yang di rumahnya jauh, mungkin waktu datang sedikit terlambat Iya, ya Pak, iya, karena benar. mungkin nunggu angkot, nunggu Iya. yang lainnya gitu. Jadi itulah kebijakan yang diambil. Betul. Nah Pak, kalau misalnya nih Pak, dari SMA Negeri 16 sendiri ini sekarang ada pertemuan tatap muka per gelombang atau semuanya dibuatkan ke dalam pembelajaran daring Pak? Kalau anjuran semua itu daring. Cuman ada siswa yang tidak mampu karena dia tidak punya HP. Ya, satu rumah itu yang punya HP cuma satu, itu orang tuanya. Maka dibijaki mereka datang ke sekolah. Itu ya paling 3% lah mungkin. Sedikit sekali memang. Cuman mereka belajar di sini ya luring kan. Jadinya ketemu dengan gurunya, dikasih sedikit materi, kemudian dia kerjakan di rumah. Oh, jadi gurunya hanya memberikan beberapa materi dan penjelasan Iya, singkat ya Pak? iya benar. Oke. Jadi selama daring ini Pak, ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi oleh guru-gurunya atau adik-adiknya yang melapor, Pak nggak enak nih Pak belajar daringnya, nggak ketemu gurunya atau apa gitu Pak? Itu udah pasti ya. Yang biasa belajar luring itu kan tatap muka ya. Iya. Selalu jumpa dengan gurunya, dan kalau ada masalah langsung ada pemecahannya. Nah sekarang mereka mau berbuat seperti itu susah gitu. Jadi akhirnya merasa kebosanan. Banyak siswa itu mengeluh ya, bosan belajar seperti ini ya. Diantaranya yang paling terkendala itu paket ya kan, udah dikasih oleh pemerintah juga masih kurang gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang mereka juga ngeluh kan, bagaimana ini ya, ada dibijaki juga, udah main WA kan nggak terlalu banyak paket itu kan, akhirnya diapakan di WA, silakan Anda bisa berkomunikasi melalui WA, itu yang lebih gampang gitu kan. Jadi nggak melalui video-video itu lagi gitu. Berarti kalau dari gurunya sendiri mungkin udah dari aplikasi tetap ada WhatsApp ya Pak? Untuk Iya, saling iya. bertukar komunikasi. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya Pak kegiatan nih, mungkin ada yang kegiatan rutin, kalau mungkin kita di sekolah bilang ekstrakurikuler ya Pak ya. Apakah program itu tetap berlanjut atau ada penundaan nih Pak dari mulai COVID-19? Otomatis total ditunda.
Jadi nggak ada lagi apa namanya ekskul itu, karena ya cuman kita kan tidak boleh berkerumun ya. Sementara kan ekskul itu kan pasti ada sekelompok itu kan, banyak orang itu. Nah, itu ditunda, dan kebijakan kepala sekolah juga kita tunda sementara waktu. Setelah nanti ada kebijakan kita bisa luring, bisa bertemu tatap muka, baru nanti akan aktif kembali. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya nih biasanya kan kalau di kelas 3 SMA nih ya Pak, ada yang namanya masa-masa les Pak. Untuk adik-adik yang mungkin mau ikut ujian SBM, SN gitu. Itu lesnya dialihkan juga menjadi daring atau mereka punya gelombang untuk bertemu dengan gurunya gitu Pak? Kalau les kita nggak adakan di sekolah, tapi mereka kita anjurkan ya. Kita anjurkan supaya bisa les di luar untuk menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah mereka mengambil kebijakan masing-masing. Ya les lah, ada yang di GO, ada yang di Askia, masing-masing. Cuman yang les itu nanti ada pada lapor gitu. Kami les jam sekian gitu. Oke. Nah Pak, mungkin nih ya kan Pak, selama pandemi mungkin adik-adiknya yang awalnya semangat nih Pak mau masuk ke perguruan tinggi, mau coba SN, SBM, cuman karena pandemi mereka mikir, aduh kayaknya susah nih mau masuk ini gitu kan. Nah bagaimana sih Pak dari sekolah, baik dari kepala sekolah ataupun guru, memotivasi adik-adiknya agar mereka tetap mau melanjutkan kuliah? Karena di tahun ini STQ punya campaign yang artinya ayo kuliah, walaupun kita masih pandemi nih ya Pak, kita bisa belajar melalui apapun, bisa daring, bisa tatap muka gitu. Jadi kalau dari sekolah sendiri bagaimana memotivasi adik-adiknya? Itu dari segi gurunya ya. Boleh. Kalau dari segi gurunya itu semua guru itu diwajibkan untuk memotivasi siswa ya, khususnya yang kelas 12, baik yang dia ranking maupun yang nggak ranking itu tetap kita motivasi ya. Dari kepala sekolah juga menganjurkan seperti itu, sehingga mereka tetap harus semangat gitu kan, walaupun nggak semangat harus semangat, karena sekarang juga banyak sih itu apa namanya perguruan tinggi itu yang memberikan beasiswa kan ya. Jadi kita arahkan ke sana, baik yang negeri maupun swasta itu banyak memberikan beasiswa. Jadi kalau yang dia merasa nggak mampu, kita anjurkan untuk ikut jalur apa itu namanya, bidik misi ya, jalur bidik misi. Nah kalau nanti nggak lolos di bidik misi, lapor. Kita ada perguruan tinggi swasta yang memang memberikan beasiswa, contohnya kan Muhammadiyah itu ada itu beasiswanya. Baru kalau yang kesehatan di apa wirausaha itu ya, kesehatan kesehatan itu juga ada seperti itu. Nah itu dia, jadi banyak tetap kita arahkan. Oke. Nah sekarang kan kebetulan juga kita setiap tahunnya juga kemari gitu ya kan Pak, walaupun kita belum bisa bersosialisasi dengan adiknya langsung, tapi mungkin di sini saya bisa sampaikan ya kan Pak, kalau di STQ Pangeran Antasari kita juga punya program beasiswa. Mungkin nanti dari Bapak selaku dari bidang kesiswaan bisa sampaikan ke adik-adiknya, karena lumayan banyak program dari kampus yang membantu adik-adik yang mungkin kesulitan dalam ekonomi ya Pak, kalau kita bilang. Nah yang terakhir nih Pak, dari Bapak pribadi mungkin ada yang mau disampaikan nih ke adik-adiknya supaya adik-adiknya ini tetap semangat belajar di rumah dan tetap mau melanjut ke perguruan tinggi, agar nantinya adik-adiknya ini bisa jauh lebih sukses dari orang tua atau dari guru-gurunya di sini gitu Pak. Mungkin boleh disampaikan Pak? Boleh. Bagi anak-anak kami semua, khususnya siswa-siswa SMA Negeri 16 Medan yang kelas 12, jangan pantang menyerah walaupun ada COVID, tetap belajar sungguh-sungguh, prestasi ditingkatkan supaya nilainya bisa lebih baik. Apabila nanti tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta masih banyak menerima dan welcome semuanya. Kemudian program-program beasiswa itu kalau bisa diraih supaya tidak terkendala dalam biaya. Dan masa-masa COVID ini ya diharapkan jangan mengharap 100% bantuan, tetapi berusahalah semaksimal mungkin supaya mendapat nilai yang terbaik. Oke, nah buat sobat Stipa di rumah nih, tadi udah dapat pesan dari bapaknya, kita tetap harus semangat walaupun lagi terkendala dari COVID-19. Nah walaupun nggak ada negeri, PTS pun juga bisa, karena yang penting adalah kemauan dari kalian untuk melanjut ke perguruan tinggi. Nah Pak, terakhir nih Pak, sebagai ucapan terima kasih dari STQ Pangeran Antasari, kita punya sertifikat penghargaan Pak. Terima kasih karena sudah mau membantu kita untuk menyampaikan edukasi-edukasi untuk adik-adiknya yang di rumah ataupun sobat Stipa. Jadi mungkin kita boleh mau foto dulu Bang atau?
Tutup aja ya. Oke. Baik Pak, ini sertifikatnya. Terima kasih ya Pak karena Oke. sudah mengizinkan kami dan Iya. mungkin boleh disampaikan beberapa informasi dari kami. Oke, terima Oke. kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di Stipa Talk Tour di sekolah yang lainnya dan jangan lupa tetap buat di sini nama sekolah kalian biar kita bisa mengunjunginya. Oke, see you guys.